adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah online, mari kita dahului dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Risa. Shalom anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa lewat ibadah online kita pada petang hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari anak-anak kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempelajari sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami. Dan juga kami serahkan pemimpin puji-pujian sampai kepada pembawa cerita firman-Mu. Kami mohon agar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada petang hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
anak-anak, kita berjumpa lagi bersama Cikgu Ihsan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Cikgu sampaikan sebentar lagi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak di rumah, kita akan berdoa dulu. Jadi semuanya lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mendengar cerita firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan, anak-anak yang ada di rumah, juga dapat duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Dan cerita firman yang mereka dengar itu dapat memberkati mereka, sehingga mereka juga bisa bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita Cikgu bercerita tentang firman Tuhan hari ini, Cikgu mau tanya dulu kepada anak-anak yang ada di rumah. Minggu lalu kamu mendengar cerita firman Tuhan tentang apa? Adakah kamu masih ingat? Ya, minggu lalu kita mendengar cerita firman Tuhan tentang mujizat di hari Sabat. Mujizat di hari Sabat. Nah, pasti kamu sudah mendengar ceritanya tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Nah, dan cerita itu dibawakan oleh Cikgu Anto, dan hari ini Cikgu mau membawakan cerita tentang Tuhan Yesus lagi, di mana Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada hari Sabat. Nah, anak-anak di rumah tahu tak apa itu hari Sabat? Apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Pada zaman Tuhan Yesus, hari Sabat itu disebut pada hari di mana orang-orang Yahudi, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu tidak boleh melakukan pekerjaan karena ada hukumnya. Dan siapa yang akan melakukan pekerjaan ataupun menyembuhkan orang pada hari Sabat itu tidak boleh pada zaman Tuhan Yesus. Nah, satu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tengah berjalan di ladang gandum. Tahu tak ladang gandum itu apa? Ladang gandum itu pada zaman dulu, gandum itu tempat untuk orang membuat tepung begitu, tepung. Nah, dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan untuk memetik gandum dan mereka mau makan. Dan sementara mereka proses, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tengah proses gandum itu, tiba-tiba ada orang Farisi. Tahu tak orang Farisi itu apa? Itu orang-orang Farisi itu orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat? Nah, kenapa mereka bilang begitu? Sebab pada zaman dulu kalau pada hari Sabat, orang-orang tidak boleh bekerja, membuat gandum kah, membuat pekerjaan ini kah. Tapi pada hari itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang membuat gandum dan untuk mereka makan. Tetapi orang-orang Farisi dorong tengok, kenapa Tuhan Yesus bersama pengikut-pengikutnya, murid-muridnya tengah mengisar gandum, membuat gandum. Terus Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu tidak baca apa yang dilakukan Daud waktu dia lapar dulu? Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kamu tidak baca ke dalam Daud, apa yang pernah Daud lakukan ketika dia lapar pada hari Sabat. Nah, macam mana dulu Daud pernah masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam bait Allah, dan mengambil roti, lalu dia makan dan memberikan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Tuhan Yesus pun mengikuti Daud pada zaman Daud waktu
Daud tengah kelaparan bersama murid-muridnya pada hari Sabat, dan Tuhan Yesus pun mengikutinya. Dan orang-orang Farisi tetap marah kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi maksud Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, hari Sabat, Yesuslah yang menjadi Tuhan ke atas hari Sabat itu. Nah, pada hari Sabat yang lainnya, Tuhan Yesus datang lagi ke rumah ibadat untuk mengajar di dalam rumah ibadat itu. Nah, Tuhan Yesus di situ ada satu orang yang tengah sakit, tangan kanan dia. Ini tangan kanan dia tengah sakit, tangan kanan dia tengah mati, tidak boleh bergerak sudah. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu Tuhan Yesus melihat orang yang sakit ini, yang mungkin dia tengah sakit begini, dan Tuhan Yesus melihat, mungkin Tuhan Yesus merasa kasihan. Dan di situ ada lagi orang-orang Farisi, bahkan ada ahli-ahli Taurat dengan melihat Tuhan Yesus. Apakah yang akan Tuhan Yesus lakukan pada hari Sabat ini lagi? Dan dorong tengok apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, sedangkan hukum melarang bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari-hari Sabat. Nah, jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tetap melihat Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang difikirkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, manakah yang bagus, manakah yang diperbolehkan? Apakah berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Nah, Tuhan Yesus kasih tahu kepada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mana yang bagus diperbuat pada hari Sabat? Apakah berbuat jahat atau berbuat baik? Nah, menurut adik-adik di rumah, mana yang bagus? Apakah melakukan perbuatan yang jahat atau melakukan perbuatan yang baik? Nah, dan juga Tuhan Yesus berkata lagi, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Nah, menurut adik-adik mana yang bagus? Apakah bagus menyelamatkan nyawa orang atau membiarkannya sehingga mungkin dia akan mati? Nah, karena itu Tuhan Yesus, dia penuh belas kasih. Tuhan Yesus melihat ada orang sakit pada hari Sabat itu, tangannya sudah tidak boleh bergerak, mati, tetapi Tuhan ada penuh kasih dalam hatinya. Dia mau menyembuhkan orang ini meskipun hari itu hari Sabat, di mana tidak boleh melakukan penyembuhan, tidak boleh bekerja, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan orang sakit ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus penuh kasih, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, Tuhan Yesus melihat di sekeliling dia. Dia tengok kiri, kanan, depan, belakang, dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit tadi itu, dia bilang, ulurkanlah tanganmu. Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Sebab Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit tadi ini. Dia sakit di tangan kanannya, mati, tidak boleh digerakkan. Nah, dan waktu orang sakit ini mengulurkan tangannya yang sakit tadi itu, tiba-tiba sembuhlah tangannya yang sakit, sebab Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Sebab Tuhan Yesus penuh kasih, mau menyembuhkan dia. Nah, jadi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat tadi, ketika melihat Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, mereka sangat marah dan mereka berbincang-bincang apakah yang mereka mau perbuat kepada Tuhan Yesus selepas ini. Nah, jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat ini tidak terima apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat itu, tetapi Tuhan Yesus tetap mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada hari Sabat, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mau menyembuhkan orang yang sakit, dia mau memberi makan kepada orang lapar meskipun itu hari Sabat, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Dan adik-adik di rumah ingat cerita apa yang cikgu ceritakan tadi ini, pengajaran dia adalah
meskipun hari-hari Sabat tuh, kalau hari kita sekarang tuh adalah hari Minggu. Jadi anak-anak, kalau pada hari Minggu kamu ada kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah meskipun secara online, kamu kena ikut. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan juga anak-anak juga harus mencontohi Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus mau memberi makan kepada orang meskipun itu hari Sabat kah, hari apakah, Tuhan Yesus tetap melakukan perbuatan yang baik. Dan juga Tuhan Yesus mau menolong orang yang sakit, mau menyembuhkan orang yang sakit meskipun pada hari Sabat, meskipun banyak orang tidak suka, tetapi Yesus dengan penuh kasih, dia juga mau menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Ingat, dimanapun kamu berada, maupun hari Minggu, hari Isnin, dan hari seterusnya, kamu kena melakukan perbuatan yang baik supaya kamu mendapatkan cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, itulah cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah apapun yang sudah kamu dengar sebentar tadi itu dapat menolong kamu anak-anak di rumah, dan kamu bisa mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang baik. Nah, untuk anak-anak di rumah, cerita sekolah minggu kita pada hari ini terambil daripada Injil Lukas ayat pasal 6 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak di rumah boleh catat ya cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Dan hari ini kita tiada membuat activity, tetapi kita ada ayat hafalan. Jadi anak-anak di rumah boleh ambil Alkitab. Yang tidak Alkitab pun tidak apa, boleh mengikuti cikgu. Dan saat ini kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil daripada Lukas pasal 6 ayat 5b. Oke, anak-anak yang di rumah semua sedia ya mengikut cikgu untuk mengambil ayat hafalan, mendengar ayat hafalan kita bersama-sama ya. Ayat hafalan kita terambil daripada Lukas pasal 6 ayat 5b. Oke, Lukas pasal 6 ayat 5b. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, sekali lagi. Lukas pasal 6 ayat 5b. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke anak-anak. Anak-anak yang di rumah boleh catat ayat hafalan kita dan juga cerita kita pada hari ini. Cerita kita dan ayat hafalan kita sampai di sini, dan saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.